بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalatsa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala. Wa qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Waddalil, dalil tentang kewajiban berilmu sebelum berucap dan beramal adalah firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, hendaknya engkau meminta ampun untuk dosamu tadi. Istadalla al-musannif rahimahullah ta'ala bihadil ayah al-karimah. Al-musannif siapa itu? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berdalil dengan ayat yang mulia ini ala wujubil bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Berdalil dengan ayat yang mulia ini tentang kewajiban berilmu sebelum berucap dan beramal. Kama istadalla biha al-Bukhari rahimahullah ta'ala ala sihhati ma tarajjama bihi. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil juga dengan ayat itu akan kebenaran apa yang beliau buat judul bab dengannya. Wa dzalika anna Allah Subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi amrayn. Alasannya dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya dengan dua perkara. Yang pertama bil ilmi summa bil amal. Yang pertama diperintahkan untuk berilmu, yang kedua diperintahkan untuk beramal. Wal mabdu bihi al-ilm. Yang dimulai dengannya adalah ilmu. Fi qawlihi, pada firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang dimulai yaitu dengan ilmu, kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Di situ dimulai dengan apa? Ya'lam, ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah. Summa aqabahu bil amal. Kemudian disertai dengan amal, diiringi dengan amal. Fi qawlihi, pada firman Allah Azza wa Jalla wastaghfir li dzambik, hendaklah engkau ya Muhammad meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu atas dosamu. Ini apa? Al-amal. Fadalla ala anna martabatal ilmi muqaddamatun ala martabatil amal. Ini menunjukkan bahwasannya martabatul ilmi, tingkatan ilmu
Itu lebih didahulukan dibandingkan tingkatan al-amal. Wa annal ilma syartun fi sihhatil qaul wal amal. Ilmu merupakan syarat akan keabsahan ilmu dan amal, atau akan keabsahan kebenaran al-qaul wal amal. Fala yu'tabaru illa bihi. Ucapan, perbuatan tidak akan teranggap melainkan dengan ilmu. Fahuwa muqaddamun alaihima. Sehingga ilmu tersebut muqaddam, lebih didahulukan di atas al-qaul wal amal. Li'annahu musahhihun niyya al-musahhiha lil amal. Dikarenakan ilmu yang akan membenahi, membagusi niat, sebagaimana niat itu yang akan membagusi amalan. Lihat di sini ada faedah dari Syekh Abdurrahman Ibn Qasim. Ilmu itu bisa apa? Membenari niat seseorang. Sehingga ketika ada seseorang yang niatnya tidak ikhlas, maka dengan ilmu akan membuat dia ikhlas. Sehingga butuh proses. Makanya di kalangan salaf di zaman dahulu, di awal-awal mereka dalam menuntut ilmu, awalnya tidak ikhlas. Namun karena berjalan waktu, ilmu semakin bertambah, ikhlas itu datang. Ini menunjukkan apa? Ilmu itu lahu at-ta'thir. Ilmu memiliki pengaruh di dalam membagusi niat seseorang. Awal kali belajar mungkin niatnya untuk hubus syuhrah, mencari ketenaran. Dengan berjalan waktu, ilmu tersebut akan semakin membuat dia semakin bagus, ya. Sehingga tatkala seseorang jauh dari ilmu, maka akan semakin jatuh. Nah, dari sini ya ikhwan, orang yang membawa ilmu adalah orang-orang yang memang betul-betul tahan banting, ya, siap berjihad mengalahkan hawa nafsu. Orang yang berada di majelis ilmu, di halqatul ulama, adalah orang yang siap sabar. Jadi orang-orang yang di pondok pesantren itu orang yang siap-siap untuk sabar, siap memerangi hawa nafsunya tadi. Nah, kalau antum sabar dalam thalabul ilmi syar'i, panennya nanti di penghujung. Tapi kalau tidak sabar, sudah. Nah, sebagian orang kadang tidak sabar dengan lingkungan pondok pesantren, banyak aturan-aturan, nggak sabar dengan ustadznya, dengan syekhnya. Nah, orang-orang yang tidak sabar itu tidak akan berhasil ya ikhwan, ya. Kebanyakan orang zaman sekarang kalau belajar itu pengennya apa? Pengennya bebas sesuai dengan hawa nafsu, nyaman, bebas, tidak ditegur, tidak dimarah, ya. Kalau tidak ditegur, tidak dimarah, tidak dibuatkan aturan-aturan yang mengekang, maka seseorang itu akan muncul rasa malas. Nggak usah jauh-jauh, antum lihat. Ketika diizinkan sebagian antum untuk ngontrak, adakah taklim? Hah? Adakah dars? Ada enggak? Tidak ada. Ya. Nggak ada kan? Kenapa? Karena hawa nafsu tadi. Tapi kalau antum di markis ikut aturan, memang terkekang, berat. Tapi itu buahnya nanti. Antum lihat para orang mau jadi, antum tahu Akpol, Akmil, Farhan, gimana pendidikan mereka 5 tahun itu?
Antum jangan tanya itu, beratnya luar biasa, disiplinnya luar biasa antum. Ya. Disiplinnya luar biasa. Tahu kan? Ya. Itu kalau keluar apa dia? Pangkatnya. Dokter Fik. Ibda, perwira itu. Kalau kondangan itu orang udah gini. Ya benar? Tapi antum kira 5 tahun itu santai? Dimarah, dibentak, siap komandan, siap bang, ya apa enggak? Ya gitu. Tapi selesai, fulus ngalir, dapat gaji. Kalau yang enggak, setengah tahun dia udah, mendingan aku, ya enggak barang nih. Nah, itu enggak ada tuh. Man yastabir lil ilmi yadhfar binailihi, ya. Wa man yaktubil hasna yasbir alal badali. Kata seorang penyair Ibnu Hisham, siapa yang mau sabar menyabarkan dirinya, yadhfar binailihi, dia akan meraih ilmu tadi. Sebagaimana siapa yang ingin meminang seorang wanita, dia akan siap mengorbankan biaya. Namun kadang yang sangat disayangkan, sebagian para penuntut ilmu tidak mau sabar. Ya, tidak mau sabar. Ini penting. Makanya tadi disebutkan dalam bab ini, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Pentingnya ilmu. Ini kadang ana secara pribadi ya miris kalau antum sudah mengenal Darul Hadis ini, ya. Ini ana katakan sarahatan, wa qulu lakum haqiqatan, khususnya yang ada di dalam masjid Darul Hadis ini, ya. Santri, antum sudah tahu Darul Hadis ini, dalam waktu 2 tahun antum masih belepotan baca kitabnya. Itu berarti antum nggak belajar. Berbeda dengan orang yang mungkin bolak-balik, banyak kesibukan. Tapi kalau antum di sini, berarti antum nggak mau untuk memaksa diri untuk bisa. Padahal tidak ada ilmu itu yang tidak bisa dipelajari, bisa dipelajari. Paksa, kekang hawa nafsunya antum. Penting al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Mulai berilmu. Antum tidak akan mungkin bisa menjadi seorang yang bagus, melainkan harus dimulai juga dengan ilmu yang bagus. Apalagi orang-orang yang terlibat ta'awun ngajar di sini. Ya, itu aib. Ya. Kalau ta'awun ngajar masih belepotan bahasa Arabnya, baca kitabnya dan yang lainnya. Kemudian kata Syekh, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Haitsu qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari sisi Allah Azza wa Jalla telah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tsumma qala wastaghfir li dzambik. Wa la yabda'u illa bil aham fal aham. Dan Allah Azza wa Jalla tidaklah memulai melainkan dengan yang terpenting kemudian yang terpenting. Sehingga ketika disebutkan istighfar itu penting apa tidak? Penting. Tetapi sebelum disebutkan istighfar, di sini disebutkan apa? Al-ilm. Menunjukkan apa? Al-ilmu itu aham minal istighfar. Berilmu lebih penting dibandingkan beristighfar. Dikarenakan istighfar yang benar juga dibutuhkan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan ibda'u bima bada'allahu bihi. Ibda'u
bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Ini hadis sudah kita lewati kemarin ya di Syarah Bulughul Maram. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla memulai dengan ilmu, pelajarilah. Barulah diperintahkan untuk beramal. Sehingga bagi kita semua penting yang namanya thalabul ilmi syar'i. Thalabul ilmi syar'i itu sesuatu yang paling penting. Ya. Jangan istijal, buru-buru mau dakwah tapi enggan mau thalabul ilmi syar'i. Ya ikhwan, dengan berjalan waktu orang semakin menuntut ilmu, maka akan semakin tebal ilmu yang ada tadi. Wallahu ta'ala al-shawab. Kita cukupkan dulu, naktafi bihadzal qadar. Lanjut Syarah Bulughul Maram. Farul.